Inni ma'aka ya masrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Irfan Habibur Rahman dapat kembali menjumpai pemirsa dalam program Seruan Khalifah, yaitu program yang akan mengupas kembali khutbah dan juga pidato-pidato yang disampaikan oleh Hadrat Hafatul Masih Al-Khamis, yaitu Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadullah bin Nasir Aziz. Pada episode kali ini, khutbah yang akan kita angkat adalah khutbah yang telah beliau sampaikan pada tanggal 8 Januari 2021 berkenaan dengan pengorbanan harta, yaitu berakhirnya perjanjian Waqf Jadid tahun yang ke-63 dan dimulainya perjanjian Waqf Jadid tahun yang ke-64. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak Rahmat. Gimana? Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah Ya, sehat. baik Pak. Jadi seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwa khutbah yang akan kita bahas pada hari ini adalah khutbah berkenaan dengan pengorbanan harta. Ya, jadi di awal khutbah Huzur mengutip salah satu ayat dari Al-Quran, itu dari surat Al-Baqarah ayat ke-246. Akan saya bacakan ya Pak ya ayatnya. Yes. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberikan suatu pinjaman yang baik kepada Allah agar dia nanti melipat gandakannya baginya berlipat ganda. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Mungkin Bapak bisa dimulai dari ayat ini, Bapak bisa jelaskan bagaimana sabda dari Huzur terkait dengan tafsir dari ayat ini. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa khutbah Jumat yang disampaikan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Nasir Aziz yang beliau sampaikan pada tanggal 8 Januari 2021 ini memang satu khutbah yang sebetulnya rutin berkenaan dengan tema yang beliau sampaikan, yaitu berkenaan dengan pengorbanan harta khususnya gerakan Waqf Jadid. Dan khutbah ini adalah khutbah yang mengakhiri dan mengawali, iya, betul. Yaitu mengakhiri tahun Waqf Jadid sebelumnya, yaitu yang ke-63, dan mengawali perjanjian tahun perjanjian Waqf Jadid, perjanjian Waqf Jadid yang ke-64. Dimulai dari bulan Januari Pak ya? Dari Januari, dari Januari ya, 31 Desember berakhir dan 1 Januari langsung dimulai lagi tahun perjanjian yang baru. Nah, ada satu hal yang cukup menarik bahwa dalam membuka kembali tahun perjanjian pengorbanan Waqf Jadid ini, di mana tadi Huzur memulai khutbah ini dengan membacakan ayat surat Al-Baqarah ayat 246 tadi. Di sini ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih dalam khutbah ini, yang sekaligus juga menjawab berbagai macam keberatan dan kekeliruan pemahaman dari sebagian orang, baik itu orang-orang Islam sendiri, apalagi orang-orang di luar Islam ya. Yaitu di sini Huzur sampaikan bahwa pertama-tama di sini Huzur sampaikan bahwa di dalam ayat ini tertera perihal memberikan pinjaman kepada Allah Ta'ala. Hal ini tidak berarti na'udzubillah kata Huzur, bahwa Allah Ta'ala itu membutuhkan uang manusia. Memang di sana disebutkan madzallazi yuqridullaha qardan hasana. Memang disebutkan tentang pinjaman harta kepada Allah Ta'ala, tetapi Huzur sampaikan di sini maknanya bukanlah na'udzubillah Allah Ta'ala itu membutuhkan harta kita. Allah Ta'ala membutuhkan uang kita. Tidak seperti kita, itu seperti manusia pada umumnya, kita dalam situasi tertentu, dalam situasi terdesak dan sebagainya, kita membutuhkan uang, di kita tidak ada, kemudian kita minjam ke kerabat, ke teman, ke siapapun yang bisa kita percaya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan makna qardhan hasanah di sini Huzur bukan tidak seperti itu, tidak seperti kita. Tapi ada makna yang lebih dalam daripada itu. Dia meminta pinjaman. Nah ini seolah-olah Tuhan membutuhkan dan meminta pinjaman kepada manusia. Padahal Huzur di sini sampaikan salah satu makna pinjaman secara umum sebagaimana yang biasa kita pergunakan saat melakukan suatu transaksi pinjam meminjam seperti ini, ada meminjam dari seseorang atau memberikan pinjaman uang atau mengambil pinjaman yaitu berhutang. Ini salah satu maknanya. Akan tetapi makna leksikal atau makna letterlek adalah juga balasan baik atau buruk. Nah, qardhan juga pengertiannya adalah balasan yang baik ataupun buruk. Nanti di depannya Huzur juga sampaikan bahwa
makna dari ayat yang merupakan tafsir atau penjelasan dari qardun hasanah di sini, yaitu apa namanya, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah ini Huzur sampaikan bahwa makna dari qardun hasanah atau pinjaman itu juga dijelaskan di dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian adapun berkenaan dengan ayat ini, Huzur di sini jelaskan kepada kita sekalian bahwa dalam hal ini maknanya adalah siapakah yang membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kemudian memberikan balasan terbaiknya kepadanya. Jadi tujuan Allah Ta'ala, ya ini kan bahasa yang Allah Ta'ala gunakan, qardun hasanah, justru di situ itu ada satu makna yang terkandung bahwa apa yang kita belanjakan di sisi Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala pasti akan kembalikan. Ya. Jadi bukan semata-mata makna tadi definisi pinjaman seperti yang biasa kita lakukan di dalam hal-hal yang biasa ya. Jadi pinjaman ini maknanya adalah bagaimana Allah Ta'ala akan justru memberikan balasan yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi. Nah ini apa dalam ayat ini juga secara merupakan satu apa namanya berlipat ganda, banyak sekali. Jadi bukan satu atau dua kali, bahkan di dalam surat Al-Baqarah misalkan tentang apa namanya keberkatan dari pengorbanan harta itu 1 dibalas dengan 700. Iya. Padahal itu pun adalah satu gambaran untuk menyampaikan apa balasannya tidak terbatas dari Allah Ta'ala. Iya. Nah ini, jadi di sini Allah Ta'ala atau maksud dari ayat ini yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita sekalian adalah yaitu apa? Bahwa siapakah yang membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala, tujuannya adalah apa? Supaya Allah Ta'ala memberikan balasan terbaik kepadanya. Ya tujuannya untuk kebaikan kita juga. Gitu. Ya. Jadi di mana saja muncul suatu pertanyaan tentang membelanjakan atau memberikan harta di jalan Allah Ta'ala, kapanpun, di dalam ayat manapun timbul apa namanya kalimat ini, baik itu membelanjakan harta atau mengorbankan harta di jalan Allah Ta'ala, maka hal ini Huzur sampaikan di sini dikarenakan Allah Ta'ala menganugerahkan balasan terbaik kepada orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Artinya orang-orang yang membelanjakan harta itu adalah orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala untuk mendapatkan karunia yang lebih besar dari sisi Allah Ta'ala. Yeah. Memang mungkin ketika harta itu dikeluarkan, ada sedikit sisi manusiawi lah yang muncul di sana kan, bahwa harta saya akan berkurang dan sebagainya. Mungkin akan ada perasaan semacam itu, tapi hakikatnya adalah apa? Bahwa justru Allah Ta'ala itu memilih kita, gitu. Memilih kita untuk menjadi orang-orang yang akan menerima karunia-Nya yang lebih besar daripada itu. Kita bertransaksi dengan Allah Ta'ala itu selalu menguntungkan. Kalau caranya benar, selalu menguntungkan. Nah ini. Jadi memang orang-orang terpilih sebenarnya ya. Karena memang tidak semua juga orang yang dengan rela mengorbankan hartanya di jalan Allah Ta'ala ya. Karena memang tadi seperti yang Bapak bilang, memang banyak sekali hambatan-hambatan bagaimana kalau saya mengorbankan harta itu, nanti anak istri saya bagaimana makannya, untuk keperluan ini kurang, segala macam. Tapi justru di situ, di balik itu semua, Allah Ta'ala telah berjanji akan memberikan pahala atau ganjaran yang lebih baik lagi Pak ya. Betul, betul sekali. Dan mungkin sedikit melebar ya penjelasan tentang pengorbanan harta ini. Justru Hadrat Masih Maud SAW itu telah menetapkan standar seorang mukmin muttaqi itu yang hakiki itu adalah apa? Dalam hal ketika Hadrat Masih Maud SAW menjelaskan wa mimma razaqnahum yunfikun, justru tanda sebagai seorang mukmin yang hakiki itu adalah, atau derajat tertinggi dari seorang mukmin yang hakiki dalam hal pengorbanan harta itu adalah apa? Ketika seorang mukmin itu telah sampai kepada kesadaran bahwa apapun yang Allah Ta'ala berikan kepadanya itu dianggapnya sebagai suatu amanat dari Allah Ta'ala yang kapanpun Allah Ta'ala memerlukan itu akan dikembalikan. Ya. Baik itu ya termasuk nyawa kita. Gitu. Betul. Bukan yang namanya harta itu kan bukan hanya sesuatu yang bersifat benda. Kebendaan saja. Ilmu, pemahaman kita, atau kekuasaan kita, wewenang kita, kebijakan kita, membuat kebijakan dan sebagainya, itu pun harta yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita. Yang dari situ justru semuanya itu harus siapkan ketika Allah Ta'ala, kapan Allah Ta'ala membutuhkannya harus kita berikan. Nah, ini contoh ini nanti mungkin di bagian akhir dari khutbah ini ya. Banyak sekali contoh-contoh yang Huzur sampaikan di sini. Nah ini jadi justru standar tertinggi itu adalah seperti itu. Seorang mukmin itu harus menganggap bahkan nyawanya sendiri itu adalah bukan miliknya. Tetapi hakikatnya itu adalah milik Allah Ta'ala yang diamanahkan kepadanya. Ketika Allah Ta'ala memintanya ya harus dikembalikan. Ya namanya juga barang amanat, titipan ini. Jadi
berkenaan dengan falsafah pengorbanan di sini, tadi sekaligus juga Huzur sampaikan di sini, tujuan Allah Ta'ala menggunakan kata qardhan hasanah di sini adalah tujuannya apa? Bukan berarti Allah Ta'ala itu membutuhkan harta kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, melainkan tujuannya adalah apa? Digunakannya kata qardhan hasanah di sini adalah apa? Sebagai suatu janji, itu dengan sendirinya kata ini menjelaskan maksud dari ayat itu. Bahwa apa yang kita berikan kepada Allah Ta'ala itu akan Allah Ta'ala kembalikan kepada kita. Satu itu. Yang kedua, ketika Allah Ta'ala mengembalikan kepada kita itu, tidak 10 dibalikin 10. Iya. Tapi apa? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Berlipat ganda. Kalau dalam bahasa Urdu istilahnya besyumar. Tidak terhitung. Banyak sekali. Nah ini. Jadi jelaslah kepada kita sekalian bahwa orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu miskin, Allah Ta'ala itu membutuhkan sesuatu, Allah Ta'ala itu kelaparan sehingga membutuhkan uang manusia dan sebagainya, itu dengan sendirinya tertolak melalui ayatnya. Justru tujuan Allah Ta'ala menggunakan kata qardhan hasanah ini, tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada kita sekalian, ya ketika kita mengetahui tujuan itu kan itu menjadi motivasi tersendiri untuk kita. Betul. Bahwa tentunya setiap manusia yang berakal, apapun yang akan dia lakukan itu, sebelum melakukan sesuatu itu pasti dia akan mencari dan untuk mengetahui apa tujuannya. Iya. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa tujuan. Betul. Nah ini termasuk dalam pengorbanan harta. Terlebih masalah pengorbanan harta di Jumat ini adalah merupakan bagian daripada nyawa kita di Jumat ini. Iya. Ruh pengorbanan ini, ruh yang harus dimiliki oleh setiap Ahmadi. Betul. Sehingga untuk mengasah ruh ini, lahir dan menguatnya ruh ini dalam diri seorang Ahmadi itu, di Jumat ini banyak sekali macam-macam pengorbanan. Tujuannya bukan untuk memberatkan, tapi untuk apa? Untuk melatih jiwa kita supaya apa? Sampai kepada standar tertinggi yang ditetapkan oleh Hadrat Masih Maud SAW. Betul. Ini. Ya, sebenarnya orang-orang jemaat ini harusnya merasa beruntung ya, karena memang kita sudah berada di bawah satu naungan jemaat. Memang kita tadi katakan Pak Rahmat, memang di sini begitu banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang dituntut ya kepada kita ya. Tapi itu bukan justru memberatkan, tapi itu memberikan peluang kepada kita justru akan mendapatkan pahala yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Betul. Besumar tadi tidak tertinggal ya. Jadi menarik ya bahwa ada dua ujian bagi setiap Ahmadi itu ya. Menilai apa dia ini orang baik atau tidak. Satu apa? Sholatnya. Sholat pun bukan cuma sholat berjamaah. Yang kedua pengorbanan hartanya. Iya, betul. Candah lah kalau di bahasa kita itu. Candah itu ya ada yang wajib, ada yang nafal ya sifatnya. Nah ini, jadi kalau dua hal ini ada pada diri seorang Ahmadi, kemudian dalam melakukannya itu motivasinya baik, insya Allah itu adalah seorang Ahmadi yang baik. Iya. Sholatnya rajin segala macam, tapi pengorbanan hartanya tidak benar. Nah, ini berarti mungkin ada sesuatu dalam hatinya. Iya. Atau orang mengorbankan harta tapi sholatnya tidak benar. Berarti pengorbanan hartanya pun bukan lahir dari motivasi yang baik ya itu. Betul. Saya ingin menggarisbawahi tadi yang masih tentang qardhan hasanah ini ya. Nah, bagaimana penjelasan dari Hadrat Masih Maud SAW terkait dengan ini? Adakah sabda beliau berkenaan dengan hal tersebut, Pak? Hadrat Masih Maud SAW memang menjelaskan ya hal berkenaan dengan hal ini juga. Huzur bersabda di sini bahwa dengan menggunakan lafaz qardhan hasanah atau pinjaman yang baik, ini kurang lebih sama dengan tadi sebenarnya penjelasan tadi ya. Bahwa Tuhan memberitahukan juga hal ini apabila kalian membelanjakan ini dengan penuh kerelaan kalian sendiri. Ini sudah masuk ke motivasi ya. Iya, tujuan tadi ya. Kalian sendiri dan kelapangan hati kalian, maka pengorbanan seperti ini barulah akan menjadi pengorbanan di jalan Allah Ta'ala. Artinya ketika pengorbanan itu dilakukan dengan penuh kerelaan, dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan, dan ya tidak merasa berat lah, tidak merasa terbebani dengan pengorbanan ini. Barulah ketika kondisi pengorbanan itu sudah seperti itu, barulah dia akan dinilai dalam pandangan Allah Ta'ala sebagai suatu pengorbanan di jalan Allah Ta'ala. Ya karena menarik sekali sebetulnya masalah pengorbanan harta ini, terlebih ya dalam penjelasan Hazrat Khalifatul Masih, dalam penjelasan Hazrat Masih Maud SAW tentang 6 tingkatan wujud rohani manusia. Karena ada 6 tingkatan wujud jasmani, ada 6 tingkatan wujud rohani. Ya salah satunya berkenaan dengan masalah harta. Bayangkan kata Huzur, ketika seseorang itu dituntut untuk mengorbankan harta, orang itu akan berpikir bahwa kami ini telah bekerja keras untuk menghasilkan harta ini. Betul. Dan bahkan sebagian orang menganggap bahwa sumber
kenyamanan hidup dia, sumber ketentraman hidup dia itu adalah harta. Tiba-tiba sekarang Allah Ta'ala memintanya sesuatu yang kita usahakan dengan penuh kerja keras dan bahkan kita anggap sebagai sumber kehidupan kita akan diambil oleh Allah Ta'ala. Pasti akan berat hati kita. Betul. Nah ini sehingga itulah kenapa Hadrat Masih Maud SAW di sini sampaikan bahwa pengorbanan harta yang benar itu harus diikuti dengan kerelaan tadi, kelapangan hati kita, ketulusan. Tanpa itu ya ruginya dua kali. Iya. Harta hilang, harta pun kita belanjakan, pahala pun tidak mendapat, keberkatan pun tidak ada. Nah ini karena mungkin perlu kita ingat juga ya bahwa dua hal terkabulnya suatu amal itu yang pertama motivasinya harus benar. Betul. Bukan hanya harus baik, tapi harus benar. Motivasi yang benar itu apa? Bagi seorang mukmin, motivasi suatu amal soleh itu adalah apa? Lillahi ta'ala. Semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Tidak ada yang lain. Bukan karena nanti Allah Ta'ala akan balas dengan yang lebih banyak. Bukan itu. Ya. Tapi lillahi ta'ala. Nah kalau niatnya sudah begitu ya Allah Ta'ala pasti akan tunaikan janjinya dengan sendirinya. Yang kedua adalah apa? Caranya harus benar. Caranya harus benar itu bagaimana? Yaitu saya mengistilahkannya itu motivasi dan instruksi. Harus sesuai dengan motivasi dan instruksinya harus benar. Ya. Nah ini caranya itu adalah apa? Sumber daripada harta yang kita korbankan itu harus dihasilkan dari cara yang benar. Yang kedua, cara mengorbankan harta pun juga harus benar. Jangan hanya sekedar yang penting nama saya ada dalam list, misalkan. Ya. Nah, itu jangan seperti itu. Bahkan Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu, Hadrat Masih Maud radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan, dalam hal pengorbanan harta itu harus disesuaikan dengan kesanggupan kita gitu. Jangan hanya sekedar sudahlah sudah cukup. Harus disesuaikan. Jangan sampai pernah kita bahas juga di dalam program ini. Jangan sampai antara misalkan ya Allah Ta'ala kan lebih tahu kan. Yeah. Penghasilan kita 10 juta. Kita ngasih pengorbanan harta 100.000. Nah, itu secara logika saja gitu kan sangat jomblang sekali. Ini tidak ada bukan balancing yang istilahnya kurang sesuai lah gitu kan. Nah ini jadi dua hal ini harus betul-betul diperhatikan. Kemudian Hadrat Masih Maud SAW juga di sini sampaikan bahwa selain tadi masalah motivasi, barulah ketika kita melakukan pengorbanan itu seperti itu, barulah itu akan dianggap sebagai qardhan hasan atau pinjaman yang baik dari kalian, dan Allah Ta'ala pun akan mengembalikan yang berkali-kali lipat banyaknya dari itu. Jadi janji di dalam ayat itu baru akan terjadi ketika niat pengorbanan kita itu benar. Ini harus betul-betul diingat. Jangan karena merasa malu dengan saudara kita, dengan teman kita, si A sekian membuat perjanjian, ya kalau misalkan fastabiqul khairat sih nggak apa-apa, tapi kalau niatnya saya harus lebih besar daripada dia, itu sudah salah. Dan ingin dilihat oleh orang lain. Apalagi ada niat semacam itu lebih lagi, itu merusak amal soleh kita. Tadi dua mungkin harta hilang, pahala pun tidak dapat. Kemudian Hadrat Masih Maud SAW pun ketika memberikan penjelasan berkenaan dengan hal ini dalam suatu majelis beliau bersabda bahwa kalimat yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala meminta pinjaman bukanlah maknanya itu yaitu nauzubillah ya, bahwa Allah Ta'ala itu membutuhkan pinjaman, membutuhkan sesuatu dan membutuhkan sesuatu ya, dan dia memang betul-betul membutuhkannya sehingga harus ada gitu. Anggapan seperti ini pun ada suatu bentuk kekufuran. Nah, ini mungkin penjelasannya dengan masalah ketauhidan ya. Karena justru maknanya adalah makna daripada qardhan hasanah ini ketika Allah Ta'ala mengatakan meminjam ke kita ya, ke hambanya, itu adalah apa? Aku yaitu Tuhan akan mengembalikan dengan ganjaran. Akan mengembalikan juga ditambah dengan ganjaran. Ini maksudnya bahwa aku akan mengembalikan dengan ganjaran yang berlipat ganda. Jadi sama lah dengan penjelasan tadi Hadrat Khalifatul Masih di awal khutbah tadi. Ini maksud qardhan hasanah itu adalah bukan berarti Allah Ta'ala membutuhkan. Ya bagi Allah Ta'ala menjadikan seseorang sebagai pengkhidmat sejati ya bukan hal yang susah. Justru kita harus bersyukur ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berkorban, untuk menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Justru kita harus berkorban. Artinya kita dipercaya oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Ya kalau kita lihat kiri kanan kita misalkan, betapa orang dari sisi mungkin ekonomi itu lebih beruntung, tapi dia tidak mendapatkan kesempatan untuk berkorban. Betul.
harta yang dia belanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan dunianya itu ya akan menguap, akan hilang. Akan say goodbye semua. Iya. Tapi harta yang kita belanjakan di jalan Allah Ta'ala, selain akan menarik keberkatan-keberkatan dari Allah Ta'ala di dunia ini, juga di akhirat itu akan menjadi suatu amal soleh yang sangat baik untuk kita. Ini dan Huzur di sini sampaikan jelas sekali bahwa itu harus diingat gitu. Justru kita mendapatkan karunia untuk berkorban itu, bukan suatu beban. Bukan suatu beban ya. Ada pengurus datang mengingatkan, baru kemarin katanya tadi jadian, sekarang sudah waktu jadian lagi. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita melihat penjelasan dari Huzur tadi, itu justru untuk kebaikan kita ya. Untuk kebaikan kita ya. Bukan untuk memberatkan kita, tapi itu justru akan memberikan peluang kepada kita. Allah Ta'ala akan mengganjar lagi dengan balasan yang lebih baik, tapi tadi motivasinya harus baik dan caranya juga harus baik, Pak ya. Nah, ini salah satu motivasi ya, masih di khutbah ini juga Huzur sampaikan bahwa harus diingat. Kadang-kadang ada orang yang berpikir seperti ini. Ini Huzur sampaikan di khutbah ini di keterangan selanjutnya bahwa orang lain memberikan pengorbanan di jalan Allah Ta'ala. Itu balasannya itu dari Allah Ta'ala itu dizahirkan hanya dalam rentang yang dalam waktu yang sangat singkat. Masya Allah. Jadi mungkin pagi ini membelanjakan harta atau menyerahkan sejumlah uang untuk menutupi janji dia dalam pengorbanan wakfi jadid, sorenya dia sudah mendapatkan keberkatan dari Allah Ta'ala. Bayar kontan. Tapi ada sebagian orang sudah membelanjakan hartanya, tapi kehidupannya makin susah. Ini kata Huzur, orang-orang seperti ini, dia harus mengevaluasi dirinya. Dia harus mengevaluasi dirinya, jangan menyalahkan Allah Ta'ala. Ya. Periksa hatinya, jangan-jangan ketika dia mengeluarkan pengorbanan ini, jangan-jangan niatnya itu adalah tidak benar, bukan lillahi ta'ala. Makanya tadi motivasi itu harus betul-betul diperhatikan dan sebaik-baiknya. Ini saya sudah berkorban, harta sudah banyak saya korbankan, tapi kok masih begini? Tetangga saya mengorbankan harta mungkin dengan jumlah yang lebih sedikit justru mendapatkan karunia yang lebih banyak. Ini kok kenapa gitu? Nah, ini salah satu bentuk pengabulan dari amal kita yang mungkin erat kaitannya dengan niat kita. Jadi ini begitu pentingnya ya motivasi atau niat itu ketika kita khususnya mengorbankan harta ya. Betul. Ya. Baik Pak Rahmat, jazakumullah, sangat menarik sekali. Namun sayang waktu kita terbatas. Insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kami terkait dengan khutbah Huzur yang telah beliau sampaikan pada tanggal 8 Januari 2021. Semoga apa yang telah tadi kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya dan juga kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.